tadi kita berdiskusi dengan Komnas Perempuan dan menyepakati untuk meminta dukungan dari Komnas Perempuan terkait penyelidikan dan pendalaman ya, terhadap kasus dugaan kekerasan seksual yang terjadi atau menimpa Ibu PC. Sebagaimana berkali-kali sudah pernah kami sampaikan, kita meminta semua masyarakat untuk memahami ya, bahwa terkait dengan dugaan kekerasan seksual, sebagaimana standar hak asasi manusia yang diakui di internasional maupun yang sekarang sudah diakomodasi dalam Undang-Undang TPKS, maka seseorang yang mengatakan dirinya atau kemudian sudah mengadukan dugaan kekerasan seksual itu kepada lembaga hukum, tentu saja harus diasumsikan bahwa orang tersebut adalah korban, diasumsikan dan diperlakukan sebagai bagaimana layaknya seorang korban itu. Karena itu, selama ini Komnas HAM dalam penyelidikannya sangat menghormati ada langkah-langkah misalnya yang sudah dilakukan, pendampingan kesehatan, pendampingan psikologi klinis dan lain-lain, dan tidak akan melakukan langkah apapun sebelum ada persetujuan, tidak saja dari Ibu PC, tapi juga dari psikolog klinisnya itu. Kita menghormati semua itu. Perkara di luar orang berdebat segala macam, silahkan orang berdebat. Standar hak asasi harus diberlakukan oleh Komnas HAM sebagaimana mestinya. Nah, kemudian untuk langkah-langkah selanjutnya, karena kami melihat sudah ada kemungkinan bahwa mungkin kami sudah akan bisa nanti meminta keterangan dari Ibu PC untuk melengkapi penyelidikan kami, maka supaya agenda atau tindakan ini atau langkah ini lebih profesional, maka kami memutuskan lebih baik kalau kemudian kita juga mempercayakan Komnas Perempuan yang memang ranahnya ya, di dalam isu kekerasan seksual, lebih spesifik lagi isu perempuan. Pengalaman mereka tentu jauh dibandingkan kita semua, dan itu ranah mereka. Karena itu kami meminta kesediaan Komnas Perempuan untuk membantu, mendukung bukan saja Komnas HAM, tapi proses penyelidikan dan upaya mencari atau mengungkap masalah ini sebaik-baiknya. Itu. Dari Komnas HAM juga ada kami mintakan kesediaan nanti Ibu Sandra Yatimoniaga, salah seorang komisioner kami yang juga punya pengalaman banyak, bukan saja karena dia seorang perempuan, tapi juga dia punya pengalaman banyak untuk itu. Jadi nanti dari Komnas HAM akan diwakili oleh Ibu Sandra Yatimoniaga, dari Komnas Perempuan beberapa komisionernya, termasuk Ibu Andi Yetriani selaku ketua. Mereka lah yang nanti akan melakukan langkah-langkah itu. Dalam rangka apa? Sekali lagi, supaya standar asasi, norma asasi, dan lebih khusus lagi sensitivitas terhadap korban itu bisa dipenuhi. Jangan sampai kita kemudian dalam rangka mengakukan satu upaya untuk menggali masalah, tapi justru menimbulkan ketidaksensitifan kita terhadap isu hak asasi manusia. Sekali lagi demikian, ini yang mana dulu ini? Kita persilakan Bu Andi dulu ya. Nanti keterangan poin kedua yang mau kami sampaikan, nanti saya persilakan Pak Ano. Silakan Bu Andi. Minta maaf agak digeser ya, lebih pendek habisnya memang. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua sekaligus jajaran Komisioner dari Komnas HAM atas kesempatan untuk kita langsung berjumpa dengan teman-teman media massa yang telah berkumpul pada siang hari ini. Komnas Perempuan menyambut baik dan tentunya mendukung upaya dari Komnas HAM untuk mengungkap kasus ini, termasuk juga mendukung dalam proses pemeriksaan Ibu PC. Seperti mungkin yang kawan-kawan media juga kenali, Komnas Perempuan memang telah berkomunikasi di awal setelah diminta untuk hadir oleh pihak Polda Metro Jaya. Tetapi seluruh proses
penggalian informasi ini tentunya nanti akan kita kawal bersama dengan Ibu Sandra Moniaga yang telah diutus, dan untuk Komnas Perempuan timnya nanti akan kami informasikan berikutnya. Dan seperti yang tadi disampaikan oleh Ketua Komnas HAM, Bapak Taufan Damanik, betul sekali dalam proses kita untuk mendengarkan pelaporan kasus kekerasan seksual, kita perlu memperhatikan tentunya standar-standar hak asasi manusia dan juga berbagai guidelines atau pedoman untuk memastikan proses pencarian informasi ini tidak menimbulkan dampak yang lebih buruk, dan juga pada saat yang bersamaan bisa memberikan informasi yang dibutuhkan. Komnas Perempuan tentunya selama ini berkoordinasi dengan berbagai pihak, dan karena itu kami sangat mengapresiasi sekali lagi dan menyambut baik langkah yang diambil oleh Komnas HAM, di mana kedua lembaga nasional HAM ini bisa bekerja sama, dan semoga ini menjadi presiden yang lebih baik bagi kerja-kerja berikutnya di masa depan. Saya pikir itu dulu, karena langkah-langkah lanjutannya akan disusun dalam koordinasi bersama dengan Komnas HAM. Terima kasih. Pak Anam, poin yang kedua. Ya, pertama-tama memang mempertegas saja pelibatan teman-teman Komnas Perempuan dan Bu Sandra. Jadi memang mekanismenya tetap dalam mekanisme kami. Ya, kami berusaha dengan sangat keras untuk tetap akuntabel dan transparan. Namun demikian, memang jika dibutuhkan karena kebutuhan-kebutuhan sesuai dengan Undang-Undang TPKS, ya model pengumumannya kapan diambil keterangan dan lain sebagainya bisa setelah peristiwa terjadi, gitu ya. Jadi ini untuk semata-mata untuk kepentingan bagaimana proses khususnya terkait kasus tersebut dalam dimensi Bu Putri bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya, menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia. Nah, yang kedua, ini agenda kedua ya, update bahwa tim saat ini melakukan dua hal. Hal yang pertama memang enggak apa-apa, santai. Ada hiburan soalnya. Oke? Aman ya? Oke, nggak apa-apa. Ya, yang pertama adalah agenda tim ya. Yang pertama memang kami sedang menyandingkan semua yang sedang kami peroleh, ya, baik dari Jambi, baik dari pendalaman Dokes, cyber, dan berbagai keterangan yang lain. Itu yang pertama. Untuk persiapan kami hari Rabu untuk melaksanakan balistik, ya. Yang berikutnya adalah besok juga masih ada pemeriksaan untuk cyber. Kan kemarin Pak BK mengumumkan dari 15 HP masih ada 5 HP yang belum diberikan keterangan karena masih proses, dan itu akan diselenggarakan besok. Nah, oleh karenanya tim hari ini memang meletakkan semua bahannya biar agak lebih tajam gitu ya, itu persandingan dari keterangan satu ke keterangan yang lain dan sebagainya. Jadi melihat apakah ada persesuaian ataukah ketidaksesuaian, seperti kalau di hukum pembuktian itu ada di model pembuktian. Yang kedua, ya, karena memang beberapa waktu yang lalu kita juga mendalami soal Dokes, terus kita sandingkan dengan beberapa keterangan. Nah, itu hari ini tim sedang berproses di Rumah Sakit Kramat Jati untuk melengkapi beberapa informasi khususnya terkait administrasinya. Jadi administrasi luka dan lain sebagainya itu saat ini sedang berlangsung di RS Kramat Jati. Mungkin itu. Terima kasih banyak. Oke, silakan. Spesifik ke Komnas Perempuan, ingin tanya kan saat ini kalau kasus peristiwa kematian brigadir ini kan ada dua laporan. Pertama, dugaan pembunuhan berencana oleh keluarga. Kedua, ada kasus dugaan pelecehan seksual. Sementara dari satu kasus ini yang mulai bergulir dan ada tersangka adalah kasus dugaan pembunuhan berencana. Komnas HAM sendiri berdiri
gimana? Apakah memang Komnas Perempuan mendorong adanya dugaan pelecehan seksual itu benarnya itu bagaimana di Komnas Perempuan, sementara di kepolisian yang bergulir masih dugaan pembunuhan berencana itu, tanpa untuk berusaha untuk mengesampingkan kondisi korban yang biar posisinya di situ. Ya, Komnas HAM, Komnas Perempuan yang baik, saya menjawabkan. Begini teman-teman, saya pikir Komnas Perempuan dalam posisi yang di satu titik kami adalah juga pengemban mandat dari Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Karena itu yang menjadi mandat paling utama kami adalah memastikan bahwa berbagai hak yang dimiliki oleh pelapor, dan hal ini pelapor korban, itu bisa terselenggara. Nah, bagaimana prosesnya berjalan dari proses pengaduan dan proses hukumnya, saya pikir itu lebih penting untuk ditanyakan kepada pihak kepolisian. Saat ini, bersama dengan Komnas HAM, kita tentunya akan mendukung upaya untuk memperoleh informasi-informasi yang memang dibutuhkan di dalam proses pemeriksaan oleh Komnas HAM. Itu saja sebenarnya. Ya. Jadi kita ulangi lagi ya, pelibatan Komnas Perempuan dalam proses penanganan kasus Brigadir J ini adalah kebutuhan Komnas HAM. Untuk apa? Membuat terangnya peristiwa. Karena peristiwa ini ada soal pengaduan soal pembunuhan, ada juga pengaduan soal kekerasan seksual. Seperti tadi dijelaskan oleh Pak Tovan, teman-teman Komnas Perempuan jauh memiliki pengalaman yang lebih panjang. Makanya kami juga libatkan teman-teman Komnas Perempuan. Termasuk di kami ada Bu Sandra yang juga punya pengalaman panjang soal kasus-kasus terkait itu. Makanya kami juga mempercayakan tim ini untuk bekerja di konteks Bu PC ini, itu yang mewakili Komnas HAM nantinya di samping tim memang Bu Sandra lah sebagai PIC. Jadi nggak ada mendorong ini mendorong itu. Yang kami lakukan adalah membuat terangnya peristiwa. Dari terangnya peristiwa itulah kami akan simpulkan apakah ada pelanggaran hak asasi manusia ataukah tidak dengan berbagai dimensinya. Gitu ya. Mulai dari peristiwanya sendiri, mau dari proses hukumnya sendiri. Misalnya kalau dalam proses hukumnya pertanyaan yang paling mendasar, apakah ada soal access to justice? Apakah ada soal fair trial? Apakah ada nanti ada obstruction of justice dan sebagainya? Ini peristiwanya sedang berproses, secara prosedur juga sedang berproses. Tapi ini semua bisa dinilai oleh Komnas HAM ketika Komnas HAM sudah mendapatkan terangnya peristiwa. Dari terangnya peristiwa, dari konstruksi peristiwa, menimbulkan terangnya peristiwa, ditarik kesimpulan, disitulah akan kami nilai apakah ada pelanggaran hak asasi manusia ataukah tidak. Nah, pelibatan teman-teman Komnas Perempuan dalam dimensi itu. Jadi kami berdua ini dalam dimensi untuk melihat sebenarnya apakah ada pelanggaran hak asasi manusia ataukah tidak. Soal ada proses hukum yang sudah menyatakan ini 338, 340, kami hormatin proses yang ada di kepolisian, di teman-teman penyidik. Tapi seperti komitmen kami di awal bahwa kami berdiri dan bekerja dalam skema hak asasi manusia. Terima kasih. Ya, Pak Topan mau tambahan? Pak, soal pemeriksaan hari ini kan katanya di Rumah Sakit Kramat Jati, tapi kan awalnya belum disampaikan lokasinya. Itu pertimbangannya apa sih Pak? Dan sejauh ini tadi sudah apa saja dilakukan, boleh ditegaskan lagi? Iya, kadang-kadang memang sebuah proses gini. Semangat dari kita semua di sini, terutama Komnas HAM dan termasuk juga Komnas Perempuan adalah semua proses yang kami lakukan harus akuntabel dan transparan. Karena akuntabilitas dan transparansi itu mengindikasikan bagaimana proses itu berjalan dengan baik. Tadi memang kami sampaikan bahwa kami sedang berproses menuju suatu tempat, gitu ya. Biar tidak ada proses ini berjalan dengan maksimal dan lain sebagainya. Baru hari ini kami nyatakan sore ini bahwa ada tim yang berjalan, bergerak, berproses dan sampai jam ini sedang berproses di Rumah Sakit Kramat Jati. Khususnya terkait pendalaman dan kelengkapan administrasinya. Terima kasih. Ya, bertanya kepada Komnas Perempuan, ini kan kasus ini kan menyita perhatian mungkin gitu. Kita tahu seperti apa dalam PPKS itu border ini.
itu bisa dijelaskan apakah nanti sejauh mana gitu ya kasus itu bisa dijelaskan gitu ke publik. Jadi sehingga publik tidak punya ekspektasi yang apa ya melampaui daripada undang-undang sendiri gitu. Itu yang pertama. Ataukah nanti mekanismenya apakah Komnas Perempuan yang mengumumkan sendiri atau nanti itu bagian dari Komnas HAM yang akan mengumumkan itu misalnya. Itu aja. Oke, silakan Bu Andi. Terima kasih. Kalau kita membaca Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ya, salah satu kerangka kerja yang membedakan dia dengan hukum pidana yang lain adalah memastikan bahwa upaya pemulihan dari pelapor dan korban itu berjalan seiring dengan proses hukum yang ada. Dan juga pasca persidangan ataupun nanti dengan penetapan pengadilan, hak-hak lain terkait dengan pemulihannya itu juga bisa diperoleh. Tentunya di dalam tindak pidana kekerasan seksual undang-undangnya tersebut juga mensyaratkan adanya koordinasi lintas penyedia layanan yang dalam hal ini bisa diselenggarakan oleh pihak-pihak yang memang langsung dirujuk di sana. Dalam proses pemeriksaan juga ada pedoman yang sangat tegas tentang bagaimana melakukan penyelidikan, termasuk misalnya mengupayakan agar pihak penyidiknya adalah orang yang berjenis kelamin sama dengan korban, yang dimaksudkan untuk mengurangi kemungkinan penahanan informasi karena merasa malu, segan, lain-lain gitu ya, karena jenis kelamin yang berbeda misalnya. Juga kalau teman-teman lihat di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memang mensyaratkan agar aparat penegak hukum maupun penyidik yang terlibat di dalamnya, bahkan para pendamping, ini adalah orang-orang yang memang sudah memiliki pengalaman untuk melakukan pemeriksaan kasus kekerasan seksual. Karena diharapkan akan pola pertanyaan misalnya itu tidak akan kemudian justru membebani dalam artian membuat trauma yang berulang dan lain-lain. Sekalipun sekali lagi tentunya ada informasi-informasi kejelasan yang perlu kita peroleh. Nah, ini semuanya nanti bisa dibaca secara terang benderang. Tentunya kami akan mendiskusikan lebih lanjut secara teknisnya seperti apa, termasuk juga soal pengumuman-pengumuman yang ada. Komnas Perempuan tentunya akan sangat menghormati ruang koordinasi dan juga kesepakatan yang dilakukan antar tim Komnas Perempuan dan Komnas HAM. Bagaimana? Mau? Nanti akan sesuai dengan koordinasi kita bersama ya antara Komnas HAM dan Komnas Perempuan. Tapi tentunya kita juga sudah bisa melakukan upaya koordinasi sesuai dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, karena pemeriksaannya kan juga sudah dilakukan beberapa kali dari pihak kepolisian ya misalnya. Jadi langkah-langkah yang nanti lebih tepat dalam proses penggalian informasi ini akan kita diskusikan lebih lanjut dengan Komnas HAM dan tim. Sedikit tambahan penegasan saja, setelah dilibatkan oleh Komnas HAM dalam penanganan kasus ini, apa saja langkah awal yang dilakukan? Kemudian apakah juga sudah akan mengagendakan bertemu dengan Putri Chandra? Saya pikir kami tetap akan koordinasi, tapi jika ada informasi lebih lanjut saya serahkan kepada Ketua PIC. Ya, seperti saya sampaikan, sejak diminta datang ke Polda untuk menerima keterangan bahwa telah ada pelaporan kasus kekerasan seksual, memang kami pernah berjumpa dengan Ibu PC, dan itu juga yang kemudian menjadi posisi Komnas Perempuan ketika teman-teman melihat rilis dari Komnas Perempuan meminta agar untuk tidak membuat spekulasi macam-macam dulu terkait kasusnya, karena kita butuh memberikan ruang juga untuk Ibu PC untuk bisa berpulih sehingga ia bisa memberikan keterangan lebih lanjut. Kawan-kawan perlu dipahami, Ibu PC posisinya adalah perempuan berhadapan dengan hukum ya, dalam posisi kasus pelaporannya sendiri sebagaimana dilindungi di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Karena itu tentunya spekulasi-spekulasi seperti ini buat kami tidak akan membantu proses pemulihannya. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa memang kami pernah berjumpa dengan Ibu PC untuk bisa mengetahui kondisinya. Nah, kalau untuk itu nanti dalam koordinasi dengan Komnas HAM saja. Tadi disebutkan bahwa dalam kapasitas ini Komnas Perempuan untuk melakukan pemantauan, memastikan bahwa Ibu PC sebagai perempuan yang berhadapan dengan hukum mendapatkan peradilan, akses untuk peradilan itu.
bulan bergulir kasus ini? Apakah Komnas Perempuan melihat Ibu PC sudah mendapatkan hak-haknya sebagai korban yang berhadapan dengan hukum, sebagai orang yang berhadapan dengan hukum, dalam arti sebagai korban terduga pelecehan seksual? Kalau sebetulnya kan kalau kita membaca Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dia tidak hanya membincang soal proses hukumnya saja. Beberapa hal yang harus dilakukan ketika korban sangat atau pelapor sangat terguncang, maka langkah-langkah awal seperti dukungan psikologi itu menjadi sangat penting. Kami mengamati bahwa upaya untuk memberikan kekuatan psikologi supaya Ibu PC bisa kemudian melewati situasi-situasi yang sangat sulit itu sebetulnya telah dilakukan, dan memang saat ini kita juga bisa melihat bahwa kondisi beliau kemarin kan juga sudah hadir di muka publik ya. Tapi memang sekali lagi saya ingin menegaskan bahwa upaya untuk pemulihan korban itu lebih kompleks dari yang kita perhatikan. Jadi tidak bisa karena semata-mata misalnya hadir di publik terus kita mengasumsikan bahwa semua hal baik-baik saja atau sudah baik-baik saja. Nah, inilah yang akan menjadi bagian dari diskusi kami dengan tim dalam proses pemeriksaan berikutnya. Oke ya, tutup ya. Nanti kalau ada dokter aja. Ya, makasih semua ya. Thank you ya, Seth.